Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit eh, membagi pengetahuan tentang eh, protokol dan model. Nah, di modul 3 ini kita akan mempelajari eh, rules, apa itu rules, aturan, terus protokol, terus protokol suites, terus standard organization, reference model, data encapsulation, dan data access. Nah, untuk the rules satu nah untuk di rules itu ada metode komunikasi yang memiliki 3 elemen yang sama. Nah, yang pertama itu ada sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirimkan pesan ke individu atau perangkat lain. Nah, selanjutnya ada tujuan pesan atau penerima, dan selanjutnya ada saluran. Nah, di selanjutnya adalah protokol komunikasi. Ini adalah gambarannya. Nah, sumber sinyal itu memancarkan ke media transmisi, terus media transmisi memberikan sinyal ke penerima tujuan pesan. Nah, selanjutnya adalah penetapan aturan. Nah, protokol juga harus memperhitungkan persyaratan untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima. Nah, ada beberapa, yaitu pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa umum, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Nah, protokol komputer umum mencakup beberapa persyaratan, yaitu pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, dan opsi pengiriman pesan. Nah, selanjutnya untuk pengkodean pesan, selanjutnya, nah untuk ukuran pesan atau message size itu jika ada orang yang berkomunikasi satu sama lain, pesan yang mereka kirim biasanya dipecah menjadi beberapa bagian atau kalimat yang lebih kecil. Nah, kalimat ini dibatasi ukurannya untuk sesuai dengan apa yang dapat diproses oleh penerima di satu waktu, seperti itu. Nah, untuk waktunya sendiri ada beberapa waktu pengiriman pesan. Nah, ada kontrol aliran, atas waktu respon, dan metode akses. Nah, selanjutnya untuk catatan tentang icon note. Nah, itu ada seperti yang digambar ini. Nah, ini untuk
gambar bahasa Inggris unicast. Ini untuk multi siaran dan ini untuk siaran. Jadi siarannya untuk semua. Untuk multi siaran itu hanya beberapa. Nah, untuk bahasa Inggris unicast itu hanya satu. Satu. Nah, selanjutnya adalah protokol. Nah, yang pertama itu ada jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Nah, ada protokol komunikasi jaringan, ada protokol keamanan jaringan, ada protokol perudahan, dan ada protokol penemuan layanan. Nah, untuk fungsi protokol sendiri yaitu bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi dengan antar perangkat akhir. Nah, misalnya di sini di gambar ini saya akan mengirim pesan ini melalui jaringan menggunakan header IP4. Nah, terus saya dapat mendengarkan pesan ini karena saya memahami header IP4. Nah, selanjutnya ini dapat menerima pesan ini karena saya mengerti Word. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk fungsi-fungsinya ini ada yang fungsinya sendiri adalah mengatasi keandalan, kontrol aliran, pengurutan, deteksi kesalahan, dan antar aplikasi. Nah, untuk interaksi protokol sendiri, pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol. Nah, masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Ini seperti gambar yang di bawah ini. Nah, ada protokol HTTP, TCP, terus IP, dan Ethernet. Nah, selanjutnya adalah protokol Civitas. Nah, untuk salah satu cara untuk visualisasikan bagaimana protokol dalam suatu ringkasan berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Nah, tumpukan protokol menunjukkan bagaimana protokol individual dalam suatu rangkaian diimplementasikan. Nah, seperti yang diilustrasikan pada gambar di sini. Nah, kita dapat menggunakan lapisan untuk menggambar aktivitas yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Nah, di bawah di gambar ini terdapat lapisan fisik. Ini lapisan fisik. Terus tempat dua orang dengan suara mengucapkan kata-kata dengan lantang. Bagian tengah ini, nah ini disebut dengan lapisan aturan. Terus yang di atas ini adalah bagian lapisan konten. Nah, selanjutnya ini ada evolusi rangkaian protokol seperti yang di gambar ini. Nah, untuk contoh protokol
atau IP eh, seperti yang di gambar ini. Nah, ini menunjukkan tiga protokol TCP atau IP yang digunakan untuk mengirim paket antara peramban web, host, dan server web. Ini ada tumpukan HTTP, TCP, IP, dan Ethernet. Nah, untuk rangkaian protokol TCP sendiri ini mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan yang baru. Seperti yang di gambar ini ada lapisan aplikasi, transportasi, lapisan internet, dan jaringan akses. Nah, selanjutnya, nah ini juga di lapisan aplikasi ada HCPV4, B6, CALC, dan email, ada SMTP, POP3, IMAP. Nah, untuk pemindahan berkasnya ada BTP, CFTP, TFTP. Untuk web dan layanan webnya ada HTTP, HTTPS, dan REST. Nah, untuk proses komunikasinya, lanjut aja. Nah, standar organization atau standar organisasi standar. Seperti itu. Nah, ini organisasi standar. Nah, organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor. Nah, suatu organisasi standar dapat menyusun perangkat aturan secara mandiri atau dalam kasus lain dapat memilih protokol milik sendiri sebagai dasar standar. Nah, ini untuk menentukan logo untuk setiap organisasi standar. Ada IEEE, IETF, AINA, ICANN, ITU, dan TIA. Nah, untuk internet standar sendiri ada berbagai organisasi yang memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP atau IP. Nah, ini untuk gambar yang menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan pendukungan TCP/IP dan termasuk AINA dan ICANN. Seperti ini. Di sini ada alamat IP, IP address, nomor port TCP atau UDP, dan nama domain. Selanjutnya, nah untuk organisasi standar ini meliputi beberapa yaitu ada Institute of Electrical and Electronics Engineering atau IEE tadi, IEEE. Nah, selanjutnya ada Electronic Industry Alliance atau EIA. Ada Asosiasi Industri Telekomunikasi TIA dan ada International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector atau I2T.
Nah, untuk selanjutnya model referensi. Nah, untuk manfaat menggunakan model berlapis atau the benefit of using a layer model. Nah, ada konsep yang rumit seperti cara kerja jaringan yang dapat yang sulit dijelaskan dan dipahami. Nah, oleh karena itu, model grafis digunakan untuk memodularisasikan operasi jaringan ke dalam lapisan-lapisan yang dapat dikelola. Nah, ada beberapa manfaatnya. Manfaat penggunaan model berlapis untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan, yaitu membantu dan mendesain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu memiliki informasi yang ditentukan dan seterusnya. Itu mendorong persaingan karena produk dari vektor yang berbeda dapat bekerja sama, mencegah perubahan teknologi dan seterusnya, menyediakan bahasa umum untuk menggambar fungsi dan fungsi anak. Ini untuk gambarnya model referensi interkoneksi sistem terbuka OSI dan model TCP/IP. Nah, ini untuk model OSI dan model TCP/IP. Nah, selanjutnya ada di OSI itu ada beberapa model layer. Nah, ini ada 7 application, sesi, 5 lapisan sesi, transportasi jaringan tautan dari bawah. Jadi ini fisik dulu, tautan data jaringan, transportasi, sesi, presentasi, dan application. Nah, juga ada model protokol TCP atau IP. Nah, di model ini ada 4 saja, yaitu akses jaringan, internet, transportasi, dan aplikasi. Perbandingannya, untuk protokol TCP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui fisik. Selanjutnya, enkapsulasi data atau data encapsulation. Yang pertama adalah segmenting message, segmen pesan. Nah, secara teori komunikasi tunggal seperti video dan pesan email dengan banyak lampiran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai satu aliran bit yang besar dan tak terputus. Nah, pendekatannya lebih baik dan adalah bagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Nah, segmentasi sendiri adalah proses membagi aliran data menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk transmisi melalui jaringan. Ada hal-hal yang menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat.
memiliki dua manfaat utama. Yang pertama itu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya ada protokol data unik. Bentuk yang diambil oleh sepotong data pada setiap pesan disebut sebagai unit data protokol atau PDU. Selama ekskapsulasi, setiap lapisan berikut mengekapsulasi PDU yang diterimanya dari lapisan di atas sesuai dengan protokol yang digunakan. Nah, setiap prosesnya atau tahapnya itu sebuah PDU memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan fungsi yang baru. Itu. Ini untuk contohnya. Nah, selanjutnya adalah akses data. Ada address atau alamat. Bentar ya guys ya. Agak lemot wifi-nya guys. Nah, ini ada di alamat ini memiliki tujuan yang berbeda, yaitu ada alamat menjadi sumber dan tujuan lapisan jaringan, dan alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data. Nah, untuk alamat logika 3 lapisan yang digunakan untuk mengirim paket IP ke sumber asli ke tujuan akhir. Seperti ini. Nah, selanjutnya perangkat yang di jaringan yang sama. Jadi kita berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama di alamat IPv4 sumber dan IPv4 tujuan. Nah, selanjutnya adalah peran alamat lapisan data link. Nah, untuk perannya sendiri, alamat tautan dapat dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control atau MAC, seperti yang sedang ditunjukkan seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya, untuk peran alamat lapisan jaringan itu perannya tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Ini ada alamat IP host tujuan di alamat IPv4 address sumber dan tujuan. Ini untuk yang sumber ini dari pengirim di komputer klien. Nah, untuk yang tujuan ini di penerima di server. Ini gambarnya. Nah, untuk jaringan IP yang berbeda. Nah, ini jika pengirim dan penerima IP itu berada di jaringan yang berbeda, maka frame tautan data Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan, karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Seperti ini. Nah, ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung. Ini ada alamat MAC sumber dan ada alamat MAC tujuan. Ini gambarnya. Selanjutnya adalah alamat tautan data, yaitu alamat basic layer 2 tautan data memiliki peran yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengirim bangkai tujuan. Bangkai itu tautan data dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka yang lain pada jaringan yang sama.
Ini untuk gambarnya, simulasi. Selanjutnya adalah install Wireshark. Nah, Wireshark adalah perangkat lunak menganalisis protokol atau aplikasi packet server. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Nah, cukup sekian. Oh ya, saya juga mohon maaf jika banyakkan dijeda karena ya ini tadi bahasanya bahasa Inggris dan saya kurang terlalu memahami bahasa Inggris, jadi menunggu translate dari yang disediakan oleh Chrome. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.